Assalamualaikum. Di tengah kejenuhan WFH, berita-berita masif soal corona, serta ketidakpastian ekonomi, mari kita rileks sejenak dengan bercerita, melompat jauh ke belakang masa lalu menunggu pandemi berlalu. Teman aspal pertama. Sore itu, saya, kakak, dan bapak sedang bercengkrama di depan TV. Kita asyik melihat brosur motor baru yang bapak bawa. Tiba-tiba bapak nyeletuk, "Le, pengen ngasih ngendi?" Sontak saya pun kaget plus berkaca-kaca. Padahal saat itu saya masih kelas 3 SMP. Sebelumnya bapak pernah berjanji baru mau belikan motor semasuk SMA. Lalu setelah berbagai gimmick, saya pilih si Veronica PGR generasi kedua dengan warna hitam orange. Pada tahun 2005-an, motor ini kala itu adalah versi hemat atau irit dari Yamaha F1 ZR atau PSR. Kembali bercerita, hari yang ditunggu pun tiba. VV pun belum sampai di depan rumah. VV pun sampai di depan rumah. Suasana saat itu lumayan bikin saya grogi. Kenapa? Meski sudah bisa mengendarai motor, namun perasaan grogi dan eman masih menghantui. Bahkan selama seminggu sampai 2 minggu, itu motor cuma saya lap aja. Baru di kisaran minggu ketiga saya memberanikan diri mengeraykan motor ini. Waktu berjalan, si VV mulai mendapat upgrade. Tak lama setelah rayan pertama dia ganti velg racing. Palang 6 2 ton, berasa fish air banget menurut saya. Kala itu lanjut ke knalpot, pakai knalpot ter. Anting shock ganti efek modal tabung, bocor, ganti shock breaker ZKW. Lanjut cerita. Masuk SMA atau kisaran hampir 9 bulan setelah itu, akhiran ababil kas anak ABG plus motor bebek plus knalpot ter, boom, jadilah kakak. Saya ingat kejadian saat itu saya melaju kisaran 110 km per jam menuju sekolah. Di sisi kiri jalan ada seorang pengendara tiba-tiba ambil kanan tanpa sen, tanpa aba-aba, tanpa menengok spion. Brok, slor, nabrak gulung komeng ke jungkal ke garuk ke aspal. Si VV malang. Saya ingat kondisi setirnya meleot, lampu depan pecah, bodi depan pecah. Sedang saya alhamdulillah selamat. Cuma robek jaket, celana baret didengkul, helm baret ke garuk aspal. Sedangkan lawan tabrakan saya nggak jauh beda sama saya. Namun semua berakhir damai. VV masuk UGD opname 2 minggu lebih. Sedih saya. Kali lagi, kejadian berulang lagi hingga 6 kali. 6 kali opname pula si VV. Saya sampai lupa kejadian urutan ritmenya seperti apa. Dan syukur alhamdulillah saya masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat salah satu teman pernah bertanya, "Bian pas tuh digawe nih jenang kondangan terus disiram kembang 7 rupa gak?" Saya kaget dan agak heran. Lanjut, upgrade 2.0. Upgrade 2.0. Velg ternyata lubang as roda tempat bearing meletot. Mau gak mau mesti dijual ganti velg setelah menabung uang jajan plus sumbangan sangon dari almarhum Bude. Jadilah velg racing gigadis palang YV Rossi. Sekilas info velg ini dulu pernah ngetren di majalah otomotif kala itu, di Autotrend dan sebagainya. Juga modelnya mirip yang dipakai di motornya Mbah Rossi di MotoGP. Togan pokoknya. Velg itu juga termasuk langka di kota saya pada saat itu. Malang tak dapat diterkam batu ada di Jatim Park. Suatu sore ketika kakak pinjam motor saya untuk berangkat dinas, karena motor miliknya belum ganti kampas kopling, 5 menit kemudian dapat kabar telepon dan berakhirlah kisah asmara kita berdua. Kakak alhamdulillah selamat tapi si VV jatuh lagi di pelukan aspal dengan sepatu barunya yang jadi butiran logam. Masuk opname lagi, usut investigasi. Kakak saya ditabrak sama orang GJ, orangnya kabur, motornya ditinggal. Alhasil VV masuk bengkel gratis dengan jaminan motor tadi yang ternyata bodong. Rumit lah. 1 bulan kemudian semua sepakat, sepertinya motor harus dijual. Total ada 6 kejadian laka plus 1 oleh kakak. Dengan rela bebek besi pun diniagakan. VV punya tempat tersendiri buat saya, motor belajaran plus pembelajaran, mesin tangguh 105 cc, rem cakram depan yang empuk dan enak banget, mesin halus dan anti rewel, meski top speed mentok di 110 km per jam.